ya, Bung Erwin, starting lineup dari tim tuan rumah. Ya, hanya ada 2 orang pemain asing yang dimainkan oleh Dragomamić, yaitu Abanda Herman serta Miljan Radovic. Moses dicadangkan dan mempercayai Aliuddin untuk tampil sejak menit pertama mendampingi Erlangga Sucipto di lini depan. Sebuah line up yang cukup ofensif kali ini diturunkan oleh Dragomamić dan tim tamu PSMS Medan asuhan dari Raja Isa. Ya, bergantung ataupun mengandalkan kekuatan pemain-pemain asing Choi Dong-soo, In Kyun-oh, lalu ada Sasa Zecevic, serta beberapa pemain yang berpengalaman seperti Marcus Harrison di lini belakang ataupun penjaga gawang. Dan ini dia aksi dukungan mereka menjelang kick-off babak pertama, tentunya persiapan seluruh elemen pertandingan dan mitra sepak bola. Partai klasik kick-off babak pertama sudah dilakukan. Persib Bandung, kostum besar mereka seperti biasa, putih-putih bergaris putih, biru-biru bergaris putih. Sedangkan PSMS Medan dengan hijau-hijau bergaris putih bertahan dari sisi sebelah kiri layar kaca Anda. Tekanan pertama harus dihadapi oleh Sasa Zecevic, pemain belakang yang sangat tangguh yang dimiliki oleh PSMS Medan, mantan pemain dari Persiwa Wamena. Ya, ini adalah duel dari penjaga gawang yang sama-sama pernah mengenakan kostum tim nasional. Ya. Hanya saja mungkin sedikit berbeda generasi. Jendri Pitoy di kubu Persib dan Marcus Harrison. Jendri bisa dibilang sedikit lebih senior dibandingkan dengan Marcus. Dan kita tahu tongkat estafet diturunkan kepada Marcus ketika di Piala Asia. Jendri sebenarnya menjadi kiper pertama, namun akibat beberapa penampilan yang kurang maksimal, Marcus hadir menggantikannya di partai menghadapi Korea Selatan dan tampil begitu prima. Namun dalam musim terakhir, Marcus mengalami sedikit penurunan dan jarang dipanggil oleh tim nasional Indonesia kembali. Kembali ke lapangan, Tony Sucipto langsung mencari pergerakan dari Aliuddin. Ancaman yang jelas sudah terbaca oleh Wawan Widiantoro. Sebuah touch yang cukup berbahaya tadi dari Marcus. Jajang Sukmara mengisi pos di lini kiri pertahanan Persib Bandung. Through pass yang cukup terukur kepada Erlangga Sucipto. Erlangga Sucipto mencari Aliuddin tadi, dapat diblok oleh Sasa Zecevic. Ya, sayang sekali memang Erlangga tidak melakukan tusukan lebih dalam lagi dan melepaskan tendangan ke arah gawang, meskipun dia sebetulnya posisinya sudah cukup terbuka. Umpan kepada Aliuddin bisa dengan mudah dibaca ataupun dipatahkan oleh Sasa Zecevic. Miljan Radovic, set piece dari corner kick tadi masih dapat diamankan oleh Rahmat. Pergerakan tanpa bola dari Erlangga yang memang kerap kali mengancam lini pertahanan tim lawan. Kerjasama dengan Miljan Radovic kali ini mencoba melewati 2 pemain bertahan, ada Luis Peña di sana dan juga Rahmat. Harus bekerja keras Rahmat menghalau crossing ataupun tusukan demi tusukan yang coba dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Bola-bola mati seperti ini menjadi kunci berbahayanya Persib Bandung dengan begitu banyak senjata yang mereka miliki. Abanda berduel dengan Sasa di sana. Heading dibuang tadi bola oleh Rahmat kembali. Erlangga Sucipto, sebuah heading menuju gawang dari Marcus Haris Maulana. Sejauh dari target, sebuah percobaan tadi. 3 menit pertama begitu agresif, Erwin. Kita lihat Persib Bandung berusaha memanfaatkan keuntungan sebagai tim tuan rumah Persib dan melakukan gebrakan-gebrakan di awal pertandingan. Masih kesulitan PSMS Medan keluar dari daerah pertahanan mereka sendiri. Zulkarnain dan Choi Dong-soo, 2 punggawa lini tengah dari PSMS Medan sama sekali belum bisa melakukan possession terhadap bola. Haryono, breaker andalan dari Persib Bandung, sebuah umpan menuju kotak penalti. Aliuddin di sana. Miljan Radovic, baik sekali kontrol dari Miljan Radovic, gagal di kesempatan terakhir tadi untuk melewati pemain bertahan dari PSMS Medan. Mengklaim ada sebuah penalti nampaknya Miljan Radovic. Wasit Iwan Sukoco beranggapan lain. Melewati Rahmat dengan baik tadi dan ada memang jegalan yang dilakukan tadi. Ya, sebuah tendangan gawang sepertinya dan Miljan Radovic mungkin meminta wasit untuk memberikan sebuah corner kick. Iya.
benar-benar berada dalam tekanan yang cukup berat para pemain belakang PSMS di awal babak pertama ini. Choi Dong-soo, mantan pemain Persisam Samarinda, kali ini berpindah menuju Pulau Sumatera dan memperkuat tim PSMS Medan. Pemain kreatif dengan visi sepak bola yang begitu luar biasa, Choi Dong-soo. Luis Peña melebar pada Osas Marvelous Saha. Dia bisa melewati sebuah tembakan dari jarak jauh tadi. Peluang pertama bagi PSMS Medan mengancam gawang Jendri Pitoy melalui Anton Samba, salah satu pemain veteran yang dimiliki oleh PSMS Medan. Final score dari partai Persipura menghadapi Deltras Sidoarjo. Persipura kembali menang di kandang sendiri dengan skor 2-1. Peran Anton Samba tentunya sangat krusial pada partai kali ini, bersama juga dengan Wawan Widiantoro untuk merusak setiap skema serangan yang akan dibangun oleh Persib Bandung. Jajang Sukmara dituju tadi Erlangga Sucipto masih dapat dihalau. Radovic dihalau dengan keras tadi oleh Rahmat nampaknya. Sangat penting peran dari Miljan Radovic di lini tengah dari Persib. Sayang sekali memang dia belum menemukan partner seperti Eka Ramdhani yang pergi. Sempat di awal musim ada Roby Gaspar, tapi Roby Gaspar terkena cedera yang cukup serius sehingga harus pulang ke Australia untuk melakukan terapi ataupun penyembuhan. Radovic klip sebuah umpan menuju kotak penalti dari PSMS Medan dan hampir saja tadi berbuah gol bagi Persib Bandung. Osas Marvelous Saha kembali gagal melewati Haryono yang tampil cukup prima. Ada gangguan nampaknya bagi salah seorang pemain PSMS Medan, Wawan Widiantoro, mengalami cedera di kotak penalti. Sehingga permainan harus dihentikan untuk sementara. Ini dia delivery dari Miljan Radovic yang sangat berbahaya kita lihat. Hampir saja mencapai Abane Herman maupun Erlangga Sucipto. Dan sambil terjatuh, Erlangga masih bisa memanfaatkan bola yang muntah tadi dari kepala seorang Rahmat nampaknya. Ya, cukup sigap kita lihat bagaimana Marcus Horizon bereaksi dengan cukup cepat untuk menangkap tendangan dari Erlangga Sucipto. Drop ball akan dilakukan. Atep yang sudah kembali dapat memperkuat Persib, kita lihat di bench setelah mengalami cedera dan harus absen ketika menghadapi PSAP Sigli. Salah satu motor serangan bagi Persib Bandung yang memang sangat dirindukan kehadirannya di posisi wing tentunya bagi tim Persib Bandung. Miljan Radovic kerjasama dengan Erlangga Sucipto, Aliudin di sana yang bisa melewati Sasa Zecevic dan juga Wawan Widiantoro. Tony Sucipto. Haryono selalu bekerja bagi Persib Bandung, mencari pergerakan rekan-rekannya. Miljan Radovic bersama dengan Jajang Sukmara dari sisi sebelah kiri pertahanan PSMS Medan. Sebuah crossing dan hampir saja tadi kembali mencapai Erlangga Sucipto. Silih berganti para pemain Persib memancarkan serangan menuju kotak penalti PSMS Medan. M. Nasuha kali ini. Radovic. Gagal tadi Zulkarnain. Tekanan yang luar biasa kita lihat di lapangan. Ya. Diterapkan para pemain Persib Bandung, pressing sangat tinggi untuk menjebak para pemain PSMS Medan untuk tidak bisa keluar dari daerah pertahanan mereka. Ya, ketika menghadapi PSAP di pertandingan sebelumnya, Persib juga hampir sama penampilan
di sore hari ini. Mereka banyak mendominasi, hanya saja memang pemain-pemain PSAP cukup disiplin dan cukup berani dalam bertarung, sehingga Persib kesulitan untuk mencetak lebih dari 1 gol dan akhirnya hanya bermain imbang 1-1. Ya. Pelanggaran terhadap Choi Dong-soo. Harus sangat berhati-hati lini pertahanan dari Persib Bandung, dan Maman mengatakan dia tidak ingin rekan-rekannya kembali kecolongan. Ya. Setelah apa yang dilakukan oleh Yu, pemain PSAP Sigli, menciptakan gol kejutan kala itu. In Kyun-oh bagi PSMS Medan. Harus kembali ke belakang kepada Rahmat. Dibuang saja bola tadi oleh Novi Handriawan. Sangat tegang, sangat gugup pemain PSMS Medan menghadapi pressure begitu tinggi. Akselerasi Tony Sucipto tadi. Heading sempurna dari Maman Abdurrahman mengamankan zona pertahanan Persib Bandung. Cerdikan tadi dari Osas Marvelous yang memanfaatkan drop ball justru diberikan menuju throw in di daerah yang cukup berbahaya bagi Persib Bandung. Nasuha kepada M. Ilham. Lilian Radovic. Gagal tadi, Abanda Herman mengamankan posisi lini pertahanan Persib Bandung. Beruntung masih ada Maman Abdurrahman. Choi Dong-soo. Kembali serangan dari Luis Peña melebar. In Kyun-oh mencoba melewati Nasuha dengan sangat baik. In Kyun-oh, peluang pertama bagi PSMS Medan. Oh, sayang sekali. Ekspansi pertama para pemain PSMS Medan menuju kotak penalti Persib Bandung tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna tadi. Ya, ada 3 orang pemain sebetulnya yang siap untuk menerima umpan dari In Yunko. Sayang sekali dia justru memutuskan untuk melepaskan tendangan langsung meskipun posisinya tidak terlalu menguntungkan. Sudah agak ditutup oleh Nasuha. Pelatih Raja Isa sudah keluar dari bench PSMS Medan untuk memberikan instruksi tentunya. Cukup khawatir dengan melihat apa yang terjadi di lapangan. PSMS Medan terus mendapatkan ancaman. Tony Sucipto terlepas dari penguasaan Tony tadi. Pas yang sangat baik menuju Osas Marvelous Saha. 1-1 dengan Maman Abdurrahman. Dong-soo ditutup oleh M. Ilham dan juga Nasuha. Kita lihat kejelian dari Dong-soo mencari bantuan dari rekannya. Widiantoro, sebuah crossing. Osas Marvelous Saha. Oh, membentur tiang gawang dari Jendri Pitoy tadi. Peluang pertama bagi Osas Marvelous yang hampir mengejutkan rakyat Bandung dan juga bobotoh di Stadion Sijalak Harupat. Kembali datang serangan Osas Marvelous. Luar biasa, Win. Ya. Satu saja ancaman dari Osas Marvelous Saha. Ya, kita bisa melihat bagaimana permainan dari PSMS setelah mereka bisa melepaskan diri dari tekanan di awal babak pertama. 2 peluang sekaligus didapatkan oleh Osas Marvelous Saha. Dan kita bisa melihat bagaimana strategi dari Raja Isa, pelatih dari PSMS. Sebuah umpan yang disambut oleh tendangan yang cukup akurat dari Osas. First time dan tidak bisa dijangkau oleh Jendri Pitoy. Umpan yang akurat dari Oh In Kyun. Kita lihat dia mengirimkan umpan yang lagi-lagi menyulitkan Jendri. Radovic kali ini, oh, kembali peluang bagi Persib Bandung. Gagal dimanfaatkan tadi oleh Erlangga Sucipto. Keras tadi, bertahan dari Abanda Herman dan dilihat sebagai sebuah pelanggaran. Kontak dari belakang terhadap Choi Dong-soo yang memang ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dari Abanda Herman. Kita lihat dalam tayangan ulang, ditabrak dari keras dari belakang tadi. Ya, cukup keras, tabrak dari belakang dan kepala bagian depannya membentur tanah ketika terjatuh Choi Dong-soo. Ini sebuah gertakan saya rasa bagi Choi Dong-soo dari Abanda Herman karena beberapa kali Choi Dong-soo maupun Oh In Kyu
kelihatan cukup dominan, berputar-putar ataupun menguasai bola di lini pertahanan dari Persib. Sekedar statement dari Abanda bahwa akan tidak mudah tentunya bagi duet Korea ini untuk memasuki daerah pertahanan di Persib Bandung. Pemain bertahan yang memang terkenal memiliki kebiasaan atau kemampuan yang lumayan keras untuk menghadang setiap lawan yang dia hadapi. Abanda Herman. Free kick bagi PSMS Medan. Pendek saja kepada Sasa Zecevic. Wawan Widiantoro. Kembali Dongsu. Terjatuh tadi. Osas Marvelous. Kepada In Kyun Oh tadi. Gagal dimanfaatkan. Dibuang oleh Abanda Herman. Cukup sulit bagi Aliudin untuk berduel dengan pemain belakang Novi Andriawan. 0-0 hingga menit ke-15, namun kalau kita lihat di lapangan penampilan dari Persib Bandung cukup menjanjikan. Dan PSMS Medan dengan satu peluang yang langsung berakibat berbahaya tadi bagi gawang Jendri Pitoy. Bench dari PSMS Medan masih ada Ledi Utomo, Ramdan Saputra di sana. Dongsu kerjasama dengan Zulkarnain. Coba memasuki wilayah pertahanan Persib Bandung. Kembali Dongsu. Gelandang energik. Dengan perjuangan tanpa lelah kita lihat berusaha melewati Jajang Sukmara. Kembali tekanan harus dihadapi oleh Jendri Pitoy. Sebuah set piece yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh In Kyun Oh untuk memberikan umpan terukur baik kepada Osas Marvelous maupun Zaza Zecevic. Tidak bisa melewati Jajang Sukmara. Dibuang tadi bola. Perlahan namun pasti kita lihat, Win, PSMS Medan mulai bisa memainkan pola permainan mereka yang diinginkan oleh Raja Isa. Mulai bisa menguasai bola dan juga merepotkan lini pertahanan dari Persib Bandung. Ya, Raja Isa juga diuntungkan oleh sejumlah pemain asing terutama yang cukup berpengalaman di skuad PSMS saat ini sehingga mereka bisa mengimbangi Persib sampai sejauh ini. Dua tim ini juga sama-sama tim yang belum pernah menerima kekalahan. Hanya saja Persib mendapatkan jatah pertandingan yang lebih banyak. Ya. Mereka sudah 5 kali bermain, sedangkan PSMS baru 3 kali. Karakter dari tim PSMS Medan juga luar biasa. Tertular dari pelatih mereka, Raja Isa. Menghadapi tim besar seperti Mitra Kukar, Pelita Jaya Karawang, dan juga Persib Bandung di kandang mereka sendiri. Kita lihat PSMS Medan tampil tanpa rasa takut. Ya. M. Nasuha. Osas Marvelous Saha kepada Zulkarnain. Mencari pergerakan rekannya tadi. Tersapu oleh Haryono. Bukan sebuah pelanggaran. Wawan Widiantoro. Gagal tadi. Salah pengertian dengan In Kyun Oh. Bermainan di daerah sendiri tadi Abanda Herman. Cukup berbahaya, Win. Sebuah hal yang tidak perlu dilakukan oleh Abanda Herman karena dia bermain-main dan mengambil resiko. Akibatnya bola yang harusnya bisa dikuasai menjadi hilang dan kondisi berbalik dikuasai oleh PSMS. Tertarik tadi jersey dari Zulkarnain. Mengakibatkan sebuah free kick akan diberikan oleh wasit kepada PSMS Medan. M. Nasuha nampaknya yang melakukan tarikan. Man to man marking harus diterapkan bagi lini pertahanan Persib menghadapi set piece dari Wawan Widiantoro tentunya. Menuju kotak penalti dan dapat dibuang tadi oleh Abanda Herman. Berbenturan di udara nampaknya Abanda dengan rekannya Haryono.
berbalik keadaan di 5 menit terakhir. PSMS Medan mengendalikan jalannya pertandingan. Beberapa peluang dan kita lihat duel antara Sasa dan juga Abanda. Ya, sudah dari sejak menit-menit awal kedua pemain ini berduel, sama-sama posisinya sebagai pemain belakang, tapi mereka seringkali bertemu ketika ada corner kick seperti saat ini. Kita lihat bagaimana akrabnya kedua pemain. Sayang dari sebuah sepak pojok yang tidak bisa dimanfaatkan. Kim Kyun Oh lakukan sebuah pengiriman yang kurang sempurna. Tidak bisa mencari rekannya Sasa tadi. Emil Ham, Warna Suha, kerjasama mantan pemain Persija yang dimiliki oleh Persib Bandung. Sasa Zacevic kepada Wawan Widiantoro. Banyak bobotoh mempertanyakan daya jebol dari para pemain Persib Bandung. Dari 7 gol yang sudah diciptakan, hanya 1 yang diciptakan oleh striker ataupun Airlangga Sucipto. Sedangkan selebihnya diciptakan oleh para pemain tengah dari Persib Bandung. Ya, faktor itu juga Adi yang membuat manajemen dari Persib akhirnya mendatangkan Moses Saki, Ya. pemain asal Ghana berusia 30 tahun yang berposisi sebagai seorang striker. Hanya saja memang Moses belum bisa langsung membuktikan bahwa dia pantas menjadi solusi di lini depan, karena di pertandingan pertama bersama Persib melawan PSAP dia tidak mencetak gol. Betul. Tony Sucipto bagi Persib Bandung kepada Haryono. Pelanggaran tadi terhadap Haryono, dan kita lihat sebuah respons yang tidak perlu terjadi dilakukan oleh Haryono terhadap Anton Samba. Ya, sebuah reaksi emosional dari Haryono, dan harusnya dia yang mendapatkan pelanggaran, tapi akhirnya dia yang mendapatkan kartu kuning. Duel dua gelandang bertahan dari PSMS Medan dan juga sangat berbahaya tadi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Haryono, cukup beruntung hanya dihadiahi kartu kuning. Betul sekali. Sebuah tindakan yang sangat-sangat ceroboh, emosional, dan sangat merugikan bagi tim tentunya. Sedikit frustrasi nampaknya Haryono dengan tekanan dari Anton Samba. Hal yang tentunya harus dieliminir dari permainan seorang Haryono. Terkadang melakukan perlakuan yang tidak perlu. Betul sekali. Salah satu pemain kunci bagi lini tengah dari Persib Bandung yang sudah kehilangan seorang Robi Gaspar tentunya. Daya kreasi yang memang dirindukan oleh lini tengah dari Persib Bandung setelah Eka Ramdhani harus pindah ke Persisam Samarinda. Kembali Milian Radovic. Tidak jelas tadi heading dari Milian Radovic. Osas Marvelous Saha. Rupas Choi Dong Su yang dituju tadi. Sudah dapat melanjutkan pertandingan Anton Samba. Maman Abdurrahman melebar kepada Abanda Herman. Cukup sabar para pemain Persib Bandung, tidak terburu-buru kali ini untuk masuk ke daerah pertahanan PSMS Medan. Emil Ham belum memegang peranan penting pada partai sore hari ini. Milian Radovic melihat pergerakan dari Airlangga Sucipto dan sebuah tackling keras tadi. Bukan pelanggaran dari seorang Sasa Zacevic. Keputusan yang sangat penting dari wasit Iwan Sukoco. Sepintas memang terlihat cukup keras tadi tackling dari Sasa, dan menarik untuk melihat tayangan ulang apakah bola memang yang dikenai oleh kaki dari Sasa Zacevic. Speed dari Airlangga Sucipto lagi-lagi menyulitkan lini pertahanan PSMS Medan.
Ya, dan sebuah kejelian tentunya dari Miljan Radovic. Oh, terkena kaki dari Sasa tadi. Ya, betul sekali. Ini dia dan tayangan yang lebih jelas dan saya pikir jika bisa kejadian berbuah penalti. Betul sekali, jika kejadian ini berlangsung di luar kotak penalti, sudah jelas free kick ya Win ya. Free kick ataupun sebuah advantage karena tadi di sebelah kiri permainan tadi sudah ada pemain Persib yang menerima bola liar hasil tendangan dari Erlangga. Tapi ini terjadi di kotak penalti. Rasanya sebuah penalti memang harus didapatkan karena sebuah pelanggaran dari Sasa Sicevic terhadap Erlangga. Terlihat memang bagaimana kaki dari Sasa Sicevic terlambat untuk melakukan tackling dan tidak mengenai bola. Betul sekali. Kontroversi pertama dari duel klasik Persib Bandung menghadapi PSMS Medan. Erlangga Sucipto gagal tadi mendapatkan hadiah penalti. Terjatuh di kotak penalti dengan tackling yang cukup keras dari Sasa Zecevic. Masih sama ketat 0-0. Ya, mulai meningkat tensi permainan. Saya rasa wasit Iwan Sukoco harus lebih tegas memperingatkan pemain supaya pertandingan tetap berjalan dengan lancar dan para pemain-pemain ini tidak terpancing emosinya secara berlebihan. Ya, ada sebuah injakan dari Nasuha terhadap Oh In-kyu. Lagi-lagi sebuah injakan yang saya pikir cukup berbahaya dan cukup riskan tadi dilakukan oleh M. Nasuha walaupun mungkin tidak sengaja. Iya. Mulai frustrasi para pemain Persib Bandung dan Nasuha dapat dengan mudah dilewati oleh Choi Dong Soo. Tembakan langsung, oh luar biasa penyelamatan dari Jendri Pitoy tadi. Sebuah setup yang begitu sempurna. In Kyun Oh. Kita lihat Choi Dong Soo kerjasama dengan seorang Luis Peña nampaknya dengan tembakan yang sangat terarah, beruntung cukup sentral di posisi dari Jendri Pitoy. Sasa Zecevic, oh kembali. Ancaman demi ancaman sudah mulai terlihat dari PSMS Medan. Ya, ini juga yang membuat PSMS tidak kalah melawan Pelita Jaya di pertandingan sebelumnya, meskipun sempat tertinggal 2 kali. Kita lihat bagaimana kualitas serangan ataupun skema permainan yang cukup rapi dimainkan oleh para pemain PSMS setelah mereka berhasil lepas dari tekanan di menit-menit awal tadi. Sudah ada 3 peluang on target dari para pemain PSMS Medan. Efektivitas memang diperagakan oleh anak-anak Medan. Dan beruntung Jendri Pitoy masih dalam keadaan prima menjaga gawang dari Persib Bandung. Kembali putus serangan yang coba dibangun oleh Aliudin tadi. In Kyun Oh kerjasama dengan Osas Marvelus Saha. Datang membantu lagi-lagi Choi Dong Soo. Di sisi sebelah kanan ada Zulkarnain. Dihadang tadi oleh Abanda Herman. Beberapa kali dalam keadaan transisi kita lihat PSMS Medan bisa langsung masuk ke daerah pertahanan Persib Bandung dan membuat sebuah ancaman. Harus sangat waspada tentunya Haryono dan kawan-kawan di lini tengah untuk secepat mungkin mematikan gerakan dari gelandang-gelandang yang dimiliki oleh PSMS Medan. Dan yang menarik adalah PSMS yang kita lihat saat ini di tangan Raja Isa tidak melulu mengandalkan permainan keras. Ya. Mereka mengandalkan permainan cepat dan serangan balik yang sangat tajam. Pelanggaran dari Luis Peña tadi menaiki punggung Tony Sucipto. Kesempatan bagi lini pertahanan Persib Bandung untuk menghela napas setelah mendapat serangan yang bertubi-tubi dari PSMS Medan. Jajang Sukmara. Erlangga Sucipto kali ini coba masuk dari sisi sebelah kanan pertahanan PSMS Medan. Datang membantu Miljan Radovic. M. Ilham gagal tadi. Dengan mudah diawasi pergerakannya oleh Luis Peña. Masih cukup sulit para pemain Persib untuk menembus pertahanan ketat dari PSMS. Kembali menjadi sorotan Atep dengan daya kreasinya serta crossing-crossingnya yang selalu dapat dimanfaatkan pemain depan, baik Aliudin maupun Erlangga Sucipto tentunya. Dan nampaknya memang disiapkan oleh pelatih Drago Mamic untuk masuk di babak kedua nanti.
apabila keadaan memang memungkinkan. Oh, kesalahan dari Maman. Osas Marvelous. Oh, hampir saja lagi-lagi kesalahan sendiri dari lini belakang Persib Bandung. Ya, ini sebuah kerugian besar bagi PSMS karena harusnya Osas mendapatkan peluang yang sangat terbuka dan bisa memanfaatkan dengan maksimal. Sebuah kesalahan fatal Adi dari seorang kapten kesebelasan, pemain pilar di lini belakang Maman Abdurrahman. Sudah mulai gugup nampaknya pertahanan Persib Bandung dengan tekanan dari para pemain PSMS Medan. Osas Marvelous tadi, pemain terakhir yang mengancam gawang Jendri Pitoy, crossing dilakukan mengenai Sasa Zecevic, sepak pojok Persib Bandung. Pertandingan yang begitu luar biasa, serangan demi serangan silih berganti dilakukan oleh kedua tim. Emil Ham mencoba ekspansi menuju kotak penalti PSMS Medan. M. Nasuha dari situ tadi. Haryono kali ini dapat dihadang. Siapa lagi kalau bukan Anton Samba di sana. Mungkin baik sekali, Choi Dong-su peluang PSMS Medan. Tackling yang sangat penting dilakukan oleh Maman Abdurrahman mengamankan zona pertahanan Persib Bandung. Milian Radovic kepada M. Ilham. Kembali dapat dipotong dengan mudah Novi Handriawan. Ya, dan sering sekali umpan-umpan dari lini tengah Persib tidak menjangkau pemain depan. Ya. Osas Marvelous Saha datang membantu winger energik Zulkarnain. Cerdik sekali Luis P-nya tadi melakukan back flick. Kontrol dari Osas Marvelous Saha, dihadang Haryono. In Kyun-oh. Cukup rapat kali ini pertahanan Persib Bandung. Lagi-lagi kita melihat permainan Persib Bandung yang cukup monoton. Serangan demi serangan mereka cepat mudah terbaca oleh lini pertahanan PSMS Medan, dan nampaknya mereka kehilangan seorang kreator, seorang yang sangat-sangat bisa memanfaatkan peluang di lini tengah mereka. Ya, dan ada memang rasa kehilangan ataupun ada sesuatu yang hilang di tubuh Persib di lini depan tanpa ada Christian Gonzalez. Betul. Seorang eksekutor yang sangat-sangat oportunis di kotak penalti lawan. Lalu di tengah kehadiran kehilangan Eka Ramdhani juga cukup terasa. Apalagi saat ini tidak ada Atep, nama Atep juga di susunan starter dari Persib. Terkena kontak yang minimal sebenarnya tadi Novi Handriawan. Duel di udara dengan Erlangga Sucipto. Ya, di lini tengah Persib hanya mengandalkan Miljan Radovic, pemain yang memiliki kreativitas yang cukup tinggi karena dia didampingi oleh Haryono serta Tony Sucipto yang karakternya cenderung bertahan. Dan terkadang kita melihat bahwa Miljan Radovic cukup kesulitan untuk berkreasi. Namun kita lihat jarak yang cukup sentral. Salah satu kelebihan dari Miljan Radovic melalui set piece. Tembakan dari Miljan Radovic digagalkan tadi oleh Marcus Haris Maulana. Set piece lagi-lagi yang menjadi senjata Persib Bandung. Bounce yang cukup berbahaya di depan hadapan dari Marcus tadi. Radovic dihalau P-nya secara ilegal tadi. Kembali pelanggaran dan kembali ancaman diberikan oleh Persib Bandung. Ya, rasanya para pemain PSMS harus waspada dengan pelanggaran-pelanggaran di sekitar kotak penalti karena Persib memiliki Radovic yang sangat-sangat andal mengeksekusi tendangan dari bola mati. Harus berhati-hati PSMS Medan, terutama Marcus Haris Maulana, untuk membaca ancaman delivery bola mati dari Miljan Radovic dan juluki sang profesor. Kembali duel yang sudah terjadi sejak awal pertandingan, Abanda dan Sasa.
Harus dengan respect tentunya kedua pemain ini. Miljan Radovic, delivery yang cukup baik. Aliudin yang dituju sana. Masih dapat diamankan oleh para pemain PSMS Medan. Sentuhan terakhir oleh In Kyun Oh nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung oleh Haryono. Jauh ke kotak penalti tadi. Kuasai bola oleh Nasuha. Maman jauh ke depan bersama Abanda membantu serangan Erlangga Sucipto. Gagal menguasai bola. Ilham. Baik sekali PSMS Medan keluar dari tekanan anak-anak Persib Bandung. Dan dengan cepat langsung merubah pertahanan menjadi penyerangan dengan Choi Dong-soo. Cukup terbebas In Kyun Oh. Sebuah pelanggaran terjadi tadi dari Jajang Sukmara. Ketika sebenarnya In Kyun Oh sudah kehilangan balance tadi. Sedikit saja tersangkut kaki dari In Kyun Oh tadi. Dengan kaki kiri dari Jajang Sukmara. Dan kalau Miljan Radovic adalah ahli tembakan bebas bagi Persib Bandung, PSMS Medan mempunyai Luis Peña dan juga Choi Dong-soo dan In Kyun Oh. Trio maut set piece taker win dari tim PSMS Medan. Ya, dan kelihatan sekali peran dari para pemain asing yang dimiliki oleh PSMS ini begitu dominan. Bola dihadapi oleh Trisula Maut dan kali ini In Kyun Oh masih tidak bisa mengancam gawang Jendri Pitoy. Belum merubah keadaan, masih tetap 0-0. Tembakan yang kurang sempurna tadi dan ada gangguan dari Abanda Herman. Choi Dong-soo tadi berusaha melewati kawalan ketat dari Abanda Herman. Ya, dan tak mau mengambil resiko karena Choi Dong-soo kelihatan kecepatannya cukup merepotkan. Memasuki menit ke-37. Skor masih sama kuat 0-0. Menguntungkan bagi tim tamu PSMS Medan. Rahmat throw in, dapat dibuang tadi bola Maman Abdurrahman. Kembali throw in oleh Rahmat, pendek kepada Zulkarnain, dihadang tadi oleh Jajang Sukmara. Cukup rajin Win Zulkarnain membantu penyerangan demi penyerangan dari PSMS Medan dari sisi sebelah kanan. Ya, betul sekali. Zulkarnain ini menjadi salah satu pemain lokal milik PSMS yang cukup bersinar di tengah dominasi 5 pemain asing yang dimiliki oleh pelatih Raja Isa. Zulkarnain sudah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan. Dia membawa PSMS menang atas Persisam 1-0 dan menyumbangkan 1 gol ketika PSMS menahan imbang tuan rumah Pelita Jaya di pertandingan sebelum melawan Persib kali ini. Kembali kesalahan dari lini pertahanan Persib Bandung tadi. Cukup percaya diri Maman melepaskan bola menuju Jendri Pitoy. Luis Peña melebar dan datang membantu Wawan Widiantoro. Salah pengertian tadi dengan In Kyun Oh. Recovery dilakukan oleh Ilham, pendek kepada Tony Sucipto. Persib Bandung coba melakukan interplay antar pemain dan antar lini. Nasuha kali ini cukup cerdik tadi Ilham, cek larinya kembali. Miljan Radovic, Jajang Sukmara, crossing nampaknya Jajang menuju far post, dapat dikuasai tadi oleh Markus Haris Maulana. Sebuah sentuhan yang sangat penting dari penjaga gawang Markus tadi. Sangat cepat. In Kyun Oh datang dari blindside tadi, melewati Abanda Herman. In Kyun Oh, gagal tadi. Tidak ada support dari rekan-rekannya. Miljan Radovic baik sekali turn yang begitu sempurna.
mengenai Anton Samba dan Haryono datang kembali. Umpan yang begitu jitu dilepaskan menuju M. Ilham. Ya, dan sangat menarik Adi. Kita lihat pola permainan cepat dan saling balas menyerang. Ya. Para pemain PSMS dengan berani meladeni permainan terbuka dari Persib ini benar-benar mengingatkan kita pada partai klasik. Betul. Divisi utama Perserikatan ketika Persib dan PSMS beserta tim-tim seperti Persija, Persebaya, PSM ataupun Persipura dan PSIS merajai persepak bolaan Indonesia. Choi Dong-soo merebut bola dari penguasaan M. Ilham. 6 menit terakhir bagi PSMS Medan untuk berupaya memberikan kejutan dan dapat unggul di babak pertama tentunya. Kembali upaya dari Luis Peña menguasai bola. Handball. Oh, pelanggaran justru lebih dulu dilakukan oleh Luis Peña nampaknya. Dan kita lihat aksi dari Miljan Radovic tadi, sebuah free kick cepat pada M. Ilham. Nasuha kerjasama dengan Ilham tadi. Haryono. Miljan Radovic menuju kotak penalti dari Marcus Haris Maulana kembali. Radovic. Blok dilakukan. Sliding tackle tadi dari Sasa Zečević. Zulkarnain. Kembali jatuh di kaki pemain Persib Bandung, Maman tadi, Haryono. Gagal memberikan umpan kepada Tony Sucipto. Haryono tadi. Anton Samba di bawah tekanan Erlangga Sucipto. M. Ilham yang sedikit pindah menuju posisi sentral tadi. Kembali dapat dihalau Sasa dan kembali langsung berbuah serangan. Choi Dong-soo one-on-one dengan Abanda Herman. Dilewati dengan baik Choi Dong-soo. Oh, baik sekali teknik dan sebuah tembakan langsung yang hampir kembali berbuah gol bagi Zulkarnain. Dan lagi-lagi sangat gemilang save dari Jendri Pitoy. Ya, beberapa kali Jendri Pitoy dalam pertandingan yang dilakoni bersama Persib menjadi penyelamat di lini belakang. Kita lihat sangat sulit posisi dari Jendri Pitoy. Dan ini kualitas serangan yang sangat berbahaya bagi yang diperagakan oleh PSMS. Kita lihat bagaimana kalau Maman lepas dan tidak bisa mengantisipasi umpan dari Choi Dong-soo tadi. Sudah ada Osas. Tekanan melalui sepak pojok Wawan Widiantoro. Heading tadi maksudnya pada Osas Marvelus Saha. Sebelum usai tekanan dari PSMS Medan menuju Farpus. Wawan kembali di sana. Menit-menit akhir babak pertama, Wawan Widiantoro crossing. Oh, tidak bisa dicapai oleh Marvelus tadi. Jadi Kyun-oh dibayang-bayangi oleh M. Ilham. Tembakan jarak jauh. Membentur Zulkarnain yang sudah dalam posisi offside sebelumnya. Luar biasa. Anak-anak Medan justru tampil menyerang di akhir-akhir babak pertama. Tentunya ini bukan sebuah pemandangan yang baik bagi Drago Mamic. Melihat tekanan demi tekanan justru dibuat oleh PSMS Medan dan semuanya membahayakan gawang dari Jendri Pitoy. Betul sekali, kualitas tendangan ataupun serangan yang dilakukan oleh PSMS bisa dibilang sedikit lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Persib. Memang agak lebih dominan Persib dalam permainan di sepanjang babak pertama, tapi serangan yang dilakukan oleh para pemain PSMS sedikit lebih dominan dan tajam serta efisien pergerakan para pemain PSMS. Harus 2 kali atau 3 kali penyelamatan dilakukan oleh Jendri Pitoy dengan bersusah payah. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Anton Samba. Tekanan terakhir mungkin yang dapat dilakukan oleh Persib Bandung terhadap gawang Marcus Haris Maulana. Yang notabene adalah mantan penjaga gawang mereka. Menghela napas sejenak, Miljan Radovic mencari pergerakan Aliudin maupun Erlangga Sucipto di kotak penalti. Dikirimkan sebuah umpan oleh Radovic dan sayang dari Abanda Herman. Dalam posisi yang cukup bebas namun terkejut menerima umpan dari Miljan Radovic. Dan kembali serangan balik
melalui kaki Zulkarnain. Tidak bisa berbuat banyak Jajang Sukmara selain mengamankan bola tadi. Sedikit lebih baik apa yang diperagakan oleh Jajang Sukmara pada sore hari ini. Ketika tampil menghadapi PSAP Sigi, dia menjadi sorotan dengan sebagai titik lemah dari lini pertahanan Persib Bandung. Ya, masih cukup junior usia dari Jajang Sukmara karena masih ada nama seperti Wildansyah dan Hendra Ridwan yang ada di bangku cadangan yang juga bisa berposisi sebagai bek sayap. Gagal tadi Choi Dong-su mengancam gawang Jendri Pitoy. Penampilan jempolan ditujukan oleh penjaga gawang veteran Jendri Pitoy. Terlihat sangat sulit Erlangga Sucipto mendapatkan bola ataupun menerima umpan karena penjagaan yang cukup ketat dan support dari lini kedua ataupun tandemnya. Aliudin sangat-sangat jarang memberikan support. 2 menit minimal tambahan waktu yang diberikan oleh wasit pada partai Persib Bandung menghadapi PSMS Medan di babak pertama ini. Raja Isa selalu memonitor pergerakan anak asuhnya dari sisi lapangan. Kita lihat cukup luar biasa penampilan PSMS Medan di babak pertama ini, terutama dari pemain Zulkarnain. Lemparan ke dalam oleh Rahmat. Osas Marful Saha di sudut pertahanan Persib Bandung. Baik sekali kemampuan Haryono tadi keluar dari tekanan. Sebuah long ball yang dapat diamankan oleh Sasa Zecevic. Kembali kesalahan dari lini belakang dan kembali kali ini Abanda Herman memberikan bola kepada In Kyun Oh. Choi Dong-su di sana. Ditutup oleh Abanda dan juga Nasuha. Heading penyelamatan menuju Jendri dilakukan oleh Haryono. Play on diberikan instruksi oleh wasit tadi. Dan Aliudin cukup bebas untuk menekan pertahanan PSMS Medan. Nasuha datang membantu dari posisi overlap. Dan akhirnya peluit ditiupkan karena adanya pemain yang cedera tadi. Belum berakhir pertandingan babak pertama. Choi Dong-su nampaknya yang mengalami masalah cedera. Abanda Herman datang membantu Choi Dong-su. Bersaing cukup keras panjang 45 menit pertama, namun kita lihat Abanda justru sangat khawatir dengan keadaan Choi Dong-su. Stretcher dipanggil oleh wasit Iwan Sukoco. Sebuah kehilangan yang cukup besar, Win, apabila Choi Dong-su tidak dapat melanjutkan pertandingan. Ya, dan berkali-kali memang Choi Dong-su melakukan pergerakan yang sangat berbahaya. Beberapa kali dia juga bisa melewati Abanda Herman maupun Maman Abdurrahman di lini belakang dari Persib. Ya, tackling dari Abanda tadi yang menyebabkan cedera terhadap seorang Choi Dong-su. Ya, agak terlambat memang tackling dari Abanda Herman. Cukup keras. Tidak seperti biasanya, beberapa kesalahan kecil terjadi di pertahanan Persib dari kaki Abanda Herman. Ya, dan satu kesalahan fatal hampir saja membuahkan gol bagi PSMS dibuat oleh Maman. Ya, demikianlah akhir dari babak pertama partai klasik Persib menghadapi PSMS Medan. Keadaan masih tetap sama ketat 0-0. Beberapa saat lagi babak kedua akan segera dimulai oleh Iwan Sukoco dan mitra sepak bola. Inilah dia jalannya kick off babak kedua. PSMS Medan tampil memukau di babak pertama mengancam gawang Jendri Pitoy. Sedangkan Persib Bandung dengan beberapa peluang yang diciptakan belum mampu merubah keadaan, namun kali ini tembakan pertama dan langsung berbuah gol bagi Persib Bandung. Siapa lagi kalau bukan Aliudin. 1-0 Persib Bandung. Ya, sebuah gebrakan awal yang kembali dilakukan kali ini di babak kedua dan akhirnya membuahkan hasil.
maksimal kali ini. Tendangan dari Aliudin bisa menjebol gawang dari Markus. Dan inilah dia kecepatan yang memang sejak babak pertama dimanfaatkan oleh Airlangga dan juga Aliudin untuk memporak-porandakan pertahanan PSMS Medan. Dan di detik awal babak kedua, peluang langsung dimanfaatkan, sebuah terobosan kerjasama dengan Airlangga mengejutkan lini pertahanan tadi. Dilewati dengan mudah Novi Handriawan dan tembakan datar yang sangat terukur. Dilepaskan Aliudin menuju pojok gawang dari Markus Haris Maulana. Mengejutkan tim PSMS Medan, sebuah start yang buruk tentunya di awal babak kedua. Ya, sebuah kejelian dari Erlangga Sucipto melepaskan umpan daerah ke Aliudin. Dan memang keunggulan dari Aliudin adalah umpan-umpan daerah dan sprint-sprint pendek. Dia bisa mengalahkan pengawalnya di lini belakang, Sasa Zecevic serta Novi Hendriawan. Ada kepercayaan dari Dragomanovic yang dibayar tunai oleh Aliudin. Ya, dan ada sedikit kekagetan memang dari pemain-pemain di lini belakang dari PSMS, tidak mengira bahwa serangan cepat ataupun umpan dari Erlangga bisa dengan tepat mengiris pertahanan dan memberikan assist yang sangat sempurna bagi Aliudin tadi. Kerja keras yang sudah maksimal diperagakan di babak pertama harus musnah di awal babak kedua. Memasuki detik ke-30 tadi, Aliudin memecah kebuntuan, membuka deadlock, menjadi 1-0 bagi keunggulan Persib Bandung. Dan seakan membangunkan macan yang sedang tertidur, peluang ataupun gol dari Aliudin tadi memacu semangat dari Persib Bandung. Kita lihat Zulkarnain bagi PSMS Medan berusaha langsung membalas ketertinggalan PSMS Medan. Oh, baik sekali dari Nasuha, lakukan recovery, mengamankan bola langsung pada Haryono. Dipotong kembali oleh Novi Handriawan. Duel melawan Widiantoro tadi. Ya, yang jelas para pemain Persib harus lebih waspada dan hati-hati karena ketika menghadapi PSAP di pertandingan sebelumnya, mereka juga lebih dulu unggul dengan 1 gol yang dicetak oleh Maman Abdurrahman, tapi bisa disamakan kedudukan oleh PSAP ketika memasuki menit ke-75 di babak kedua. Apalagi jika melihat permainan dari PSMS yang cukup tajam. Haryono kali ini penetrasi menuju kotak penalti PSMS Medan gagal tadi, sebuah chip ball menuju Aliudin kembali. Datang membantu M. Ilham. Variasi serangan coba diberikan oleh Persib Bandung, menambah daya gedor mereka di babak kedua. Haryono tadi gagal memotong bola dari hadangan Rahmat. Nasuha kembali kepada Ilham yang sudah mulai aktif untuk membantu serangan Persib Bandung. Nasuha dan Ilham. Oh, miss kick dari Sasa Zecevic menandakan cukup tegangnya lini pertahanan PSMS Medan di awal babak kedua ini. Aksi yang selalu mengundang tawa dari bobotoh Persib Bandung. Wawan Widiantoro tadi mengamankan bola dari penguasaan M. Ilham, pemain kelahiran Majene. Nasuha gagal melewati pengawalannya di Wawan Widiantoro. Sebuah blok tadi dilakukan. Penguasaan bola yang sangat baik dari Maman Abdurrahman kepada Tony Sucipto. Sayang sedikit terjatuh dari Airlangga Sucipto. Luis Peña bekerja ekstra keras, selalu mengamankan lini pertahanan dari PSMS Medan. Para pemain tahu Luis Peña adalah gelandang kreatif yang mereka miliki. Pelanggaran terhadap Inkin O tadi dari Airlangga Sucipto, pemain yang sudah menciptakan 1 gol bagi Persib Bandung di Indonesia Super League musim ini. Cukup dramatis tadi cara jatuh dari Inkin O.
Heading dari Haryono. Gagal Osas Marvel usaha menguasai bola, direbut tadi oleh Miljan Radovic. Sangat aktif kali ini para pemain Persib Bandung bekerja sama, berusaha membuka pertahanan dari PSMS Medan untuk kedua kalinya. Nasuha. Erlangga dikepung oleh 4 pemain PSMS Medan tanpa support dari rekannya tadi. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Ini dia reaksi yang saya pikir tidak perlu terjadi terhadap hakim garis oleh Novi Handriawan. Harus menjaga ketenangan tentunya. Erlangga kerjasama dengan Nasuha. Sebuah pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh Novi Handriawan, center back andalan dari PSMS Medan. Salah satu penampil terbaik mereka di musim Indonesia Super League yang masih berlangsung cukup dini. Ya, dijepit oleh dua pemain, Novi dan Luis Pena. Pergerakan dari Nasuha tadi sedikit terganggu, memang permainan dari PSMS berada dalam tekanan dan agak berbeda dengan babak pertama karena mereka kebobolan di babak kedua ini. Set piece dihadapi oleh Miljan Radovic, baik sekali. Heading yang sangat terarah dan berbuah gol kedua bagi Persib Bandung. Siapa lagi kalau bukan Alyudin kembali nampaknya. Menarik untuk melihat sentuhan terakhir dilakukan oleh siapa, dan kita lihat berpesta di sana Abanda Herman. Sebuah tayangan ulang tentunya dapat memastikan siapa pencetak gol kedua bagi Persib Bandung. Ya. Set piece win yang lagi-lagi menjadi senjata rahasia dari Persib Bandung. Ya, betul-betul sebuah mimpi buruk di awal babak kedua bagi para pemain PSMS. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, 2 gol bersarang, dan kita lihat sepintas terlihat nampaknya Alyudin yang melakukan heading. Umpan yang sangat terukur. Dan mengenai tangan juga dari Sasa Zečević tadi. Ada kelengahan karena Sasa tidak ketat menjaga Abanda Herman, dan Alyudin meskipun bertubuh kecil juga berhasil memanfaatkan umpan dari Miljan Radovic. Nampaknya hadiah gol diberikan kepada Abanda Herman dengan sentuhan terakhir tadi. Muncul dari belakang Alyudin untuk menciptakan gol kedua bagi Persib Bandung. Benar-benar suatu hal yang tidak diinginkan terjadi di babak kedua oleh Raja Isawi. Ya, dan kehilangan konsentrasi yang harus dibayar dengan sangat mahal oleh para pemain PSMS di lini belakang tentunya. Anton Samba coba membangkitkan semangat rekan-rekannya. Rahmat terupas, Osas Marvel usaha. Kembali kepada Rahmat, crossing ke tengah, sebuah tembakan langsung dari Zulkarnain tadi. Masih melebar jauh dari target sasaran. Sedikit saja Persib Bandung menaikkan tempo, menaikkan kualitas crossing mereka, dan inilah yang terjadi di lapangan. 2 gol tercipta di waktu yang cukup singkat. Ya, yang agak membedakan di awal babak kedua ini adalah efektivitas dari penyelesaian para pemain Persib. Yang pertama kita bisa melihat Alyudin tadi di gol pertama. Sekali sentuhan dan langsung mencetak gol di awal babak kedua. Serta kejelian dari Miljan Radovic, sang eksekutor tendangan bebas, mengirimkan umpan dan membuat PSMS kebobolan untuk kali kedua. Cukup terekspos kali ini wilayah pertahanan yang dikawal ketat oleh Wawan Widianto di awal babak kedua. Nasuha dan Emilham mulai melakukan teror-teror yang mengancam lini pertahanan PSMS Medan. Kita lihat lagi-lagi Emilham berupaya keluar dari tekanan 2 pemain PSMS Medan. Heading tidak terarah dari Sasa Zečević dari jatuh di kaki Jajang Sukmara.
sedikit terangkat beban dari para pemain Persib setelah mereka leading 2 gol. Ya. Apalagi jika mengingat di babak pertama tadi para pemain Persib banyak mendapatkan tekanan yang cukup berbahaya dari para pemain PSMS. Mulai tegang dan resah nampaknya pelatih Raja Isa karena start tidak terkalahkan, timnya sudah mulai terancam dengan tertinggal 2-0. Tembakan langsung dari jarak jauh oleh Zulkarnain tadi. Dan nampaknya absennya 2 pemain kunci, Zainal Anwar dan juga Ari Priyatna bagi PSMS Medan mulai terasa. Ya, terutama Zainal Anwar, karena Zainal adalah pemain yang cukup berpengalaman dan kontribusinya cukup besar di lini tengah dari PSMS. Zainal Anwar harus absen pada partai penting kali ini karena sudah mendapatkan akumulasi kartu kuning. Dan Ari Priyatna mendapatkan kartu merah di pertandingan melawan Pelita Jaya, meskipun dia sempat mencetak gol. Iya. Cukup tinggi tadi kaki dari Rahmat, bukan sebuah pelanggaran. Terlalu mudah bagi Haryono. Tony Sucipto. Range passing yang kurang sempurna tadi dipotong oleh Wawan Widiantoro. Osas Marvelous Saha. Sebuah umpan pada Wawan Widiantoro. Save lagi-lagi dilakukan oleh Jendri Pitoy. Menyelamatkan gawang Persib Bandung untuk kesekian kalinya. Dan recovery clearance dari Abanda Herman. Kesempatan pertama tadi jatuh ke kaki Wawan Widiantoro untuk mengancam Jendri Pitoy. Sasa Zecevic yang dituju. Rahmat, Choi Dong-su. Salah umpan tadi Zulkarnain. Apakah dapat dimanfaatkan oleh Persib Bandung melalui M. Ilham? Oh, sayang sekali Aliudin melakukan run tadi yang tidak perlu. Ya, betul sekali. Kalau saja Aliudin tidak melakukan gerakan, tentu dia tidak terjebak dalam posisi offside karena ada M. Ilham yang muncul dari belakang. Suatu keadaan yang gagal dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Kita lihat memang Aliudin dalam posisi offside. Namun jelas bahwa Ilham mengincar lari dari seorang Nasuha. Dari sisi sebelah kiri pertahanan PSMS Medan tadi cukup beruntung. Pertahanan Medan dengan salah pengertian yang terjadi di lini depan dari Persib Bandung. Choi Dong-su kali ini bagi PSMS Medan. Umpan Wawan Widiantoro. Terjadi gangguan tadi oleh Infino terhadap Jendri Pitoy. Masih terus bernyanyi para pendukung PSMS Medan. Alamsyah Nasution dimasukkan menggantikan Anton Samba. Menarik, sebuah keputusan dari Raja Isa memaksudkan Alamsyah Nasution yang lebih memiliki naluri menyerang. Seorang holding midfielder Anton Samba digantikan. Luis Peña pada Rahmat. Cukup rajin Rahmat dalam posisi overlap membantu serangan PSMS Medan. Offside lagi-lagi Airlangga Sucipto. Osas Marvelous bersama dengan In Kyun Oh. Masih mengalami gangguan nampaknya pemain asal Korea Selatan, In Kyun Oh. Beberapa kali harus berduel dengan Abanda, Nasuha dan juga Maman Abdurrahman. Dan ini dia aksi pemain jenius yang dimiliki oleh PSMS Medan, Choi Dong-su. Dengan ukuran tubuh yang mungil. Beberapa kali merepotkan lini pertahanan Persib Bandung.
Sebuah pelanggaran tadi dari Osas Marfulsaha terhadap Maman Abdurrahman. Mantan striker andalan dari Deli Serdang. Osas Marfulsaha yang cukup bersinar ketika tim Deli Serdang di bawah asuhan dari Tupak Sihete berlaga di Indonesia Super League kala itu. Bermain sedikit lebih tenang kali ini, duet di jantung pertahanan Persib, Ya. Abanda Herman serta Maman Abdurrahman. Setelah unggul 2 gol memang kelihatan sekali permainan dari PSMS sedikit terganggu, tidak lagi tajam, mengandalkan kecepatan serangan balik. Bola langsung dibuang ke depan oleh Abanda Herman. Zulkarnain lagi-lagi. Defending yang sangat baik tadi dari Jajang Sukmara. Kerjasama Milian Radovic. Lepas dari kendali Jajang Sukmara. Wawan Widiantoro harus memberikan bola kembali ke belakang kepada Markus Haris Maulana. Dan nampaknya Win, Persib Bandung memang berhasil untuk mengantisipasi permainan keras dan cepat dari PSMS Medan. Ya, kelihatan sekali tidak lagi dominan pemain-pemain PSMS, mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Wawan Widiantoro. Dijaga dari pemain pengganti Alamsyah Nasution. Melewati hadangan dari Abanda Herman. Lebih fokus, lebih konsentrasi kita lihat lini pertahanan Persib Bandung menjaga bentuk permainan mereka. Tidak ada lagi umpan-umpan terobosan ataupun lari-lari yang coba dilakukan oleh para pemain depan PSMS Medan yang mengancam gawang dari Jendri Pitoy. Kita lihat Tony Sucipto cari pergerakan dari Aliudin, pemain serba bisa yang dimiliki oleh Persib Bandung. Tony Sucipto bisa bermain di posisi back kiri, gelandang maupun di wing. Terobosan yang sangat terukur dan lagi-lagi terlepas Aliudin. Oh, first touch yang cukup berat tadi dari Aliudin. Padahal dirinya sudah mampu melewati penjaga gawang Markus Haris Maulana. Sayang sekali Win. Ya, lepas dari jebakan offside dan sudah berhasil mengecoh. Kita lihat umpan yang cukup jitu dari Erlangga Sucipto melihat pergerakan ataupun posisi dari Aliudin. Sayang sekali dorongan dari Aliudin tadi terlampau berat, sehingga bola tidak bisa langsung diarahkan menuju gawang yang sudah menganga kosong tadi, ditinggal oleh Markus Haris Maulana. Dan halftime talk yang nampaknya berhasil memang dilakukan oleh Drago Mamic untuk memompa semangat anak asuhnya. Ya, setuju sekali Adi. Kelihatan sekali perbedaan permainan di kubu Persib dari babak pertama dan di babak kedua ini. Mereka melakukan pergerakan yang sangat-sangat efektif. Masih mendominasi permainan, tapi kali ini lebih efektif pergerakan pemain-pemain dari Persib. Dan terutama sangat disiplin mengawal daerah pertahanan di lini tengah dan di lini pertahanan. Drago Mamic, pelatih Persib Bandung, kemarin juga mengatakan bahwa dia sangat senang apabila partai ini berlangsung dengan penuh intrik. Karena memang dalam sepak bola, drama-drama seperti ini sangat diperlukan untuk menambah serunya jalannya pertandingan. In Kyun On. Tackling yang baik tadi dilakukan. Mencegah laju dari In Kyun On. Sama sekali tidak bisa berkembang permainan PSMS Medan di babak kedua ini. Hanya satu peluang terbersih tadi diraih oleh Wawan Widiantoro. Kembali kerjasama apik Erlangga Sucipto dengan Aliudin. Terlalu mudah terjatuh tadi Erlangga. Choi Dong-soo. Duel dia dengan Milian Radovic. Dan fair nampaknya bola dimenangkan oleh Radovic.
Cukup kesal nampaknya Choi Dong-soo dengan apa yang dilakukan oleh Radovic, sebuah sepakan tadi memang. Namun karena bola 50-50 dan di udara kita lihat Radovic memiliki hak juga untuk memenangkan bola. Dan ini nampaknya adalah angle yang diambil oleh wasit Iwan Sukoco, sehingga dia tidak melihat adanya sebuah pelanggaran. Ya, hanya 2 pemain asing yang diturunkan oleh Drago Mamic, pelatih Persib di pertandingan sore hari ini. Tapi kontribusi ataupun peran dari kedua pemain ini memang sangat besar. Abanda mencetak 1 gol dan Radovic melepaskan assist yang sangat jitu. Terutama Radovic, peran dari Radovic ini sejak musim lalu memang sangat dominan di lini tengah dari Persib. Moses Saki dan juga Atep masih duduk dengan tenang di bench Persib Bandung. Dan bukan tidak mungkin setelah cedera Atep mungkin akan diturunkan di beberapa menit terakhir pertandingan kali ini. Ya, posisi Moses Saki di lini depan Persib ini menjadi tanda tanya setelah kontribusi dari Aliuddin dalam membuka skor di pertandingan sore hari ini, karena tempat dari Moses digantikan oleh Aliuddin. Zulkarnain bagi PSMS Medan berupaya membangun serangan. Lagi digagalkan oleh Maman Abdurrahman. Milian Radovic cerdik melewati kawalan dari Rahmat, datang membantu Alamsyah Nasution di sana. Bola masih dikuasai Milian Radovic. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Melompat tadi Milian Radovic melihat ancaman dari 2 pemain PSMS Medan, Choi Dong-soo pada In Kyun On. Sayang sekali ada Zulkarnain sebenarnya dalam posisi yang baik tadi. Counter attack cepat dari Persib Bandung melalui kaki M. Ilham. Erlangga Sucipto. Oh, sayang sekali lagi-lagi. Passing yang kurang terukur tadi. Choi Dong-soo. Momentum sedikit berpindah menuju PSMS Medan. Widiantoro yang biasanya diturunkan sebagai wing kiri, kali ini harus bermain sedikit ke belakang. Zulkarnain melebar kepada Choi Dong-soo, masih dikuasai pemain asal Korsel Choi Dong-soo. Kita lihat pengalaman dari Nasuha mengawal bola menuju daerah aman. Sepak pojok bagi PSMS Medan. Ya, kembali terlihat perlawanan dari para pemain PSMS melalui kecepatan dan umpan-umpan yang cukup merepotkan pertahanan Persib. Mudah tadi bagi Abanda Herman mengamankan posnya di lini belakang Persib Bandung. Cukup bebas kali ini In Kyun Oh untuk berkreasi. Crossing dilakukan, heading, sayang sekali Osas Marvelous Saha tidak bisa mengarahkan headingnya menuju gawang Jendri Pitoy. Diamankan bola oleh Haryono. Alamsyah Nasution. Rahmat kepada In Kyun On. Alamsyah kembali, Choi Dong-soo. Tembakan jarak jauh Choi Dong-soo. Diblok tadi oleh Maman Abdurrahman. Serangan gelombang kedua Wawan Widiantoro. Osas Marvelous Saha di kotak penalti Persib. Osas Marvelous Saha. Oh, luar biasa. Sebuah yang berbuah gol. Mukjizat bagi PSMS Medan. Ya, sebuah usaha keras dari para pemain PSMS menghidupkan semangat mereka kembali setelah tertinggal 2 gol, dan secara permainan para pemain PSMS memasuki pertengahan babak ini hampir sama seperti di babak pertama. Mereka kembali memberikan perlawanan yang cukup berat. Seakan sudah terkubur peluang bagi PSMS Medan untuk menjawab 2 gol dari Persib Bandung, dan dengan ajaib kita lihat sebuah tembakan memutar dari Osas Marvelous Saha memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 2-1. Luapan ekspresi gembira dari Markus Haris Maulana, dan lagi-lagi lini belakang Persib Bandung mendapatkan tanda tanya besar, Win. Membiarkan pemain sekualitas Osas Marvelous Saha untuk berputar dan melepaskan tembakan yang tidak bisa diselamatkan oleh Jendri Pitoy tadi. Ya, masih ada 20 menit pertandingan tersisa di babak kedua, dan kalau melihat permainan dari PSMS yang masih tetap ngotot dan mirip dengan babak pertama tadi, mereka bangkit di pertengahan babak. Kita akan menyaksikan mungkin pertandingan yang semakin menarik di sisa 20 menit ini. Betul sekali, kita harapkan 2 tim akan kembali menunjukkan permainan terbaiknya dan memberikan hiburan tentunya bagi mitra sepak bola di rumah.
Dua tim besar yang berlaga di Indonesia Super League. Dan hal serupa terjadi ketika menghadapi PSAP Sigli. Persib Bandung justru bobol di 20 menit terakhir. Dan nampaknya konsentrasi masih menjadi kendala. Wajah-wajah masih tegang dari bench Medan. Ya, ketika menghadapi Pelita di pertandingan sebelumnya, PSMS juga sempat tertinggal 2 gol dan mereka bisa memaksakan hasil seri. Ketika itu pelatih Pelita Jajang Nurjaman yang juga mantan pemain Persib di era 90 dan 90-an menyatakan bahwa ada kelengahan dari para pemain belakang Pelita sehingga pemain-pemain PSMS bisa menyamakan skor. Hal ini tentu harus dihindari oleh Persib terutama di lini belakang. Yang menarik adalah semangat ala anak-anak Medan ini yang tetap terjaga di pemain-pemain PSMS meskipun mungkin tidak terlalu banyak lagi pemain asli Medan yang bermain di tim PSMS. Betul sekali, dan sebuah pergantian terjadi di lini tengah dari Persib Bandung. Hendra Ridwan, gelandang bertahan yang dimiliki oleh Persib Bandung, dimasukkan menggantikan Miljan Radovic. Ya, kelihatan bingung Miljan Radovic karena ditarik keluar oleh pelatih Drago Mamic. Sejujurnya saya juga agak terkejut Adi karena Miljan memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur permainan, mengirimkan umpan, melahirkan ancaman-ancaman. Tapi justru ditarik keluar dan digantikan oleh Hendra Ridwan yang karakternya hampir sama dengan Tony Sucipto dan Haryono. Ada 3 orang pemain dengan karakter yang lebih bertahan di lini tengah dari Persib. Apakah ini pertanda bahwa Mamic sudah puas dengan keadaan 2-1 dan ingin mempertahankan kemenangan? Ya. Yang justru saya pikir bisa berakibat fatal. Betul sekali, apalagi jika melihat intensitas serangan dari PSMS yang justru semakin menggila di pertengahan babak kedua ini. Hendra Ridwan tadi langsung memberikan tekanan terhadap lini tengah dari PSMS Medan. Wawan Widiantoro langsung ke depan mengalirkan bola menuju Osas Marvelusaha. Nasuha gagal menghalau laju Osas Marvelusaha. Tidak ada opsi bagi Maman kecuali mengamankan bola. Dan asisten pelatih Roby Darus juga sudah mewanti-wanti tim ini bahwa Persib Bandung harus hati-hati terhadap semangat juang yang menjadi ciri khas dari PSMS Medan sejak zaman perserikatan tentunya. Choi Dong-su. Tembakan langsung yang masih dapat dihalau oleh Maman Abdurrahman. Dan ancaman bagi Persib semakin jelas kita lihat. Semakin keluar menyerang, semakin berani win PSMS Medan. Iya. belas menit tersisa bagi Persib Bandung untuk meraih 3 poin penuh yang sangat didambakan Bobotoh di kandang mereka sendiri. Menit pula bagi PSMS Medan untuk mempertahankan lanjutan rekor tidak terkalahkan mereka apabila mereka mampu menyamakan kedudukan. Sasa tadi langsung membuang bola. Tertinggal 2 gol, tidak menurunkan semangat juang PSMS Medan. Sebuah kredit poin tersendiri bagi Raja Isa yang sudah menanamkan semangat kepada anak asuhnya tentunya. Ya, ketika menghadapi Pelita, PSMS juga ketinggalan 2 gol hingga di menit ke-47. Ya. Lalu mereka bisa menyamakan kedudukan melalui gol dari Ari Supriyatna di menit ke-64. Ini tentu harus diwaspadai betul oleh kubu Persib karena PSMS bisa mengejar ketertinggalan 2 gol dan memaksakan hasil seri di pertandingan sebelumnya. Iya, ujian karakter sudah tidak dapat dipungkiri lagi memang dimiliki oleh PSMS Medan. Dan 4 ataupun kuartet lini depan mereka sangat mengancam Jendri Pitoy sejak awal tadi. Kesempatan dari set piece bagi Persib Bandung untuk menambah keunggulan. Tony Sucipto heading, Arlaga Sucipto tadi dapat diamankan oleh lini pertahanan Nasuha. Baik sekali Haryono memenangkan duel tadi di daerah yang sangat penting. Ini Yun-on. Terjadi friksi kembali dengan Haryono. Shin guard sempat lepas tadi dari
bola kering ataupun kaki In Kyun On. Alamsyah Nasution coba membuka pertahanan Persib Bandung untuk kedua kalinya. Luis Peña, Zulkarnain under pressure dari Jajang Sukmara. Novi kembali In Kyun On, turun ke belakang Osas Marvelous. Luis Peña melebar pada Choi Dong-soo, senjata andalan dari PSMS Medan untuk membuka peluang bagi lini depan mereka. Rahmat crossing, Osas Marvelous di sana dapat dibuang tadi oleh Maman Abdurrahman. Cukup meregangkan di sisa 12 menit ini pertahanan Persib Bandung. Ya, ketika menghadapi PSAP Sigli, Persib sudah unggul di menit ke-51 dan kembali disamakan kedudukannya oleh Yo Wook Jin di menit ke-76. Ini membuktikan bahwa Persib harus lebih berhati-hati ketika memasuki 15 menit terakhir. Luar biasa Choi Dong-soo, kecerdikannya tadi melewati Hendra Ridwan. Namun sayang, sebuah perilaku yang kurang baik ditujukan dengan menunjukkan kartu imajiner tadi dari seorang Choi Dong-soo. Suatu hal yang kurang terpuji tentunya terhadap sesama pemain profesional. Jendri Pitoy akan mendapatkan ancaman dan mempertaruhkan reputasinya karena acap kali kesulitan untuk membaca crossing-crossing seperti ini, Win. Ya. Sebelum terjadinya gol Osas tadi memang sebetulnya Jendri memiliki ataupun memberikan kontribusi yang sangat besar dengan melakukan penyelamatan gemilang. Sudah dilakukan tadi oleh Choi Dong-soo dan Jendri Pitoy keluar dari sarangnya, menghalau bola tadi. Heading untuk mengamankan keadaan dari Hendra Ridwan. Zulkarnain berduel dengan Abanda Herman. Belum usai tekanan dari PSMS Medan. Oh, pelanggaran yang sangat minimal tentunya dari In Kyun On. Saya cukup mengerti kenapa dia protes terhadap keputusan asisten wasit tadi. Kedua pemain berduel secara fair saya pikir untuk menggunakan bola. Novi Hendriawan. Oh, kesalahan tadi dari Novi Hendriawan. Dan gagal bola dikuasai oleh Rahmat. Justru menjadi sebuah sepak pojok nampaknya bagi Persib Bandung. Tampak bernafsu menambah keunggulan Abanda Herman, pemain yang sudah menciptakan 1 gol bagi Persib di partai kali ini. Sepak pojok Hendra Ridwan. Haryono, sebuah heading dari Haryono tadi. Melenceng di samping gawang Markus Haris Maulana. Umpan menuju far post. Sayang tadi Haryono tidak bisa memanfaatkan peluang yang terjadi di gawang Markus Haris Maulana. Pergantian pemain dari Persib Bandung. Nomor punggung 9, Airlangga Sucipto. Moses Saki disiapkan oleh Drago Mamic untuk turun di sisa 9 menit terakhir pertandingan kali ini. Lebih kepada penyegaran tentunya bagi lini depan Persib Bandung. Airlangga sudah bekerja ekstra keras. Walaupun tidak menciptakan gol, tapi peluang demi peluang tercipta akibat kecerdikan Airlangga membuka ruang bagi Aliuddin. Ya, 10 menit terakhir menjadi ajang pembuktian ataupun
penyegaran bagi lini depan Persib yang diisi sekarang oleh Moses Saki, pemain asal Ghana berusia 30 tahun yang pernah memperkuat klub Al Ain di Uni Emirat Arab. CV yang sebenarnya cukup impresif dari Moses Saki, dan sebuah kartu kuning nampaknya diberikan kepada Erlangga karena membuka bajunya sebelum meninggalkan lapangan tadi. Ya, sebuah pemahaman yang harus didalami lagi oleh pemain seperti Erlangga karena membuka pakaian di dalam lapangan membuahkan kartu kuning. Sebuah kartu kuning yang sangat-sangat tidak perlu. Betul. Luis Peña kepada In Kyun On. Hendra Ridwan ataupun Emil Ham tadi. Ya, kita lihat terjadi lagi-lagi permainan keras dari Peña dan juga Haryono. Harus tenang tentunya Haryono ketika timnya sudah unggul dengan skor 2-1. Pemberian kartu tentunya akan berakibat fatal baik bagi Haryono maupun Luis Peña. Dua pemain yang memang diandalkan dan selalu berduel di lini tengah. Penonton tidak ikut ikutan. Penonton tidak ikut ikutan. Sedikit kesal tadi memang Luis Peña dengan cara penjagaan keras dari Haryono, dan nampaknya kedua belah pihak pemain masih bersih tegang di lapangan. Harus sabar tentunya dan harus dengan kepala dingin wasit Iwan Sukoco menanggapi tekanan demi tekanan ini. Ya, kalau kartu kuning dikeluarkan untuk kedua pemain berarti kartu merah bagi Haryono karena sudah mendapatkan satu kartu kuning. Sebetulnya dalam posisi unggul seperti saat ini, Haryono bisa menjaga emosinya. Ya, kita lihat. Ya, sepakan memang cukup keras tadi dari Haryono dalam upayanya untuk menghadang laju Luis Peña. Kita lihat lagi dalam tayangan ulang. Memang ada bola di sana, namun reaksi dari Haryono dan Luis Peña kita lihat. Diperlukan ketenangan dan kedewasaan di lapangan hijau tentunya. Dan semoga emosi bisa ditahan. Ya. Sayang sekali apabila pertandingan yang sudah berjalan begitu menarik dalam keadaan kondusif harus dinodai oleh permainan keras dari Peña maupun Haryono tadi. Kartu kuning nampaknya bagi Luis Peña. Pemain belakang Ledi Utomo dimasukkan menggantikan Wawan Widiantoro. Ya, Ledi sempat bermain untuk dua tim dari Tangerang, Persikota dan Persita Tangerang. Sekarang mengadu nasib di PSMS Medan. Pernah juga bermain untuk timnas SEA Games beberapa tahun yang lalu. Berupaya cepat untuk langsung membangun serangan PSMS Medan. Justru terpotong tadi oleh Tony Sucipto. 5 menit terakhir bagi PSMS Medan untuk mempertahankan rekor tidak terkalahkan mereka dan kembali membuat kejutan apabila bisa menahan draw setidaknya Persib Bandung. Kemenangan terakhir mereka atas Persib terjadi di tahun 2006 ketika kali itu masih berformat divisi utama, dan nampaknya Atep disiapkan Drago Mamic untuk masuk di 5 menit terakhir menggantikan salah seorang pahlawan bagi Persib Bandung, Aliudin, pemecah kebuntuan dengan golnya di awal babak kedua. Kita lihat kerjasama yang sangat apik melewati para pemain belakang PSMS Medan dan finishing yang sangat tenang dari Aliudin. Ya, pemain yang didatangkan satu paket bersama M. Ilham, Nasuha, Aliudin. Sebelumnya sama-sama bermain di Persija. Begitu juga dengan Tony Sucipto. Sambutan meriah bagi Aliudin diberikan oleh Boboto. Moses Saki melebar kepada M. Ilham. Atep lepaskan tembakan langsung Atep tadi. Perannya memang langsung sangat terasa. Begitu direct seorang Atep Win mengancam gawang dari Markus Haris Maulana. Sentuhan pertamanya langsung mengakibatkan Markus Haris Maulana dan juga Sasa tadi dalam sebuah tekanan.
Luis Peña. Kim Kyun-oh masih belum menyerah pada pemain PSMS Medan. Ledi Utomo. Alamsyah Nasution menuju kotak penalti Persib Bandung. Heading tadi dari Hendra Ridwan. Atep yang dituju, dipotong oleh Rahmat. Osas Marvel usaha. Senjata berbahaya di lini depan PSMS Medan. Niko Malau disiapkan Raja Isa untuk menggantikan pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, Luis Alejandro Peña. Ya, sedikit terganggu mungkin emosi dari Luis Peña sehingga pelatih Raja Isa menarik keluar Luis Peña, pemain yang pernah berkostum Gresik United. Bermain dengan satu orang striker sekarang Persib setelah Ali Yudin dan Airlangga Sucipto ditarik keluar. Saat ini ada Moses Saki di lini depan. Ini Kyun-on. Kerjasama dua Korea Selatan dengan Choi Dong-soo tadi tidak bisa mengancam pertahanan Persib Bandung. Oh, Sesmar Fusaha kembali dapat membuka peluang. Alamsyah Nasution masih sangat tegang. Lini pertahanan Persib Bandung menahan gempuran PSMS Medan di menit-menit akhir pertandingan kali ini. Setelah partai kali ini, PSMS Medan akan bertandang ke kandang Sigli pada tanggal 11 dan dilanjutkan dengan partai home menghadapi Persiwa Wamena. Dua partai yang tentunya diharapkan dapat dimenangkan oleh PSMS Medan. Iya. Hanya saja memang jarak yang berjauhan harus membuat pemain-pemain PSMS dan pelatih Raja Isa menghemat ataupun mengatur tenaganya antara Sigli dan Wamena. Pelanggaran terhadap Zulkarnain tadi. Reaksi penonton di stadion pun juga masih cukup tegang nampaknya, Win. Iya. Hanya unggul 1 gol dari PSMS Medan yang kembali memberikan ancaman. Buang tadi bola oleh Abanda Herman. Baik sekali Haryono. Moses Saki yang dituju. Masih Moses Saki. Tetap pada Moses Saki. Gol ketiga Persib Bandung oleh Moses Saki. Pemain Ghana andalan baru mereka berdansa meluapkan kegembiraan. Gol yang tentunya memupuskan harapan PSMS Medan 3-1. Ya, ini mutlak adalah keunggulan skill individu dari Moses Saki yang mendapatkan umpan dari Haryono. Bisa mengecoh Sasa Zezeswit serta penjaga gawang Markus. Hanya memasang satu striker dan mencetak 1 gol tambahan, sebuah keberhasilan strategi dari pelatih Drago Mamic. Kita lihat kokoh memang Moses Saki memberikan bukti kepada Bobotoh ketika tampil buruk di partai debutnya. 1 gol tercipta dan inilah dia mengapa Drago Mamic sangat mempercayakan pemain yang satu ini yang sempat berlaga di Divisi 3 Liga Portugal. Body balance, kekuatan yang begitu luar biasa dan finishing yang sangat sempurna mengecoh Marcus Haris Maulana juga Sasa Zecevic. Reaksi lega dari Jendri Pitoy menyambut gol ketiga. Dan mau tidak mau Raja Isa beserta anak buahnya harus mengalami kekalahan pertama nampaknya di Indonesia Super League musim ini. Hanya 2 menit saja tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Iwan Sukoco. Ya, dengan skor 3-1 jika tidak berubah. Ini adalah sebuah kemenangan yang dengan margin yang besar bagi Persib karena sebelumnya mereka hanya memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 melawan Persiram dan 1-0 melawan Sriwijaya FC, hanya dengan margin 1 gol saja.
Tidak bisa membawa pulang 2 poin nampaknya yang memang menjadi target manajemen pada Raja Isa dalam tur Jawa Barat mereka kali ini, Win. Ya. Setelah berhasil menahan draw, Pelita Jaya Karawang justru harus takluk di Bandung. Dan kita lihat wajah kegembiraan dari Bapak Umuh. Tur Kalimantan menanti Persib Bandung setelah ini. Ada 2 tim hebat yang berusaha menghadang mereka di sana. Mitra Kukar dan juga Persisam Samarinda, Win. Ya, sama-sama tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang dan tentu akan menjadi reuni yang menarik ketika menghadapi Persisam karena Betul ada sekali. Eka Ramdhani, Christian Gonzalez, dan Dias Angga Putra di tim Persisam. Serta Daniel Rukito tentunya, pelatih dari Persisam yang musim lalu berada di kubu Persib. Tanggal 17 Januari tentunya menjadi tanggal yang sangat dinantikan oleh Bobotoh dan juga Pusamania ketika Persib akan menghadapi Persisam Samarinda dalam sebuah duel yang tentunya sangat dinantikan bagi mitra sepak bola di seluruh Indonesia. Sejauh ini Persib sudah menjalani 2 partai tandang menghadapi Deltras yang berakhir dengan skor 0-0 dan Persidafon. Baiklah, Win dan juga mitra sepak bola, pertandingan klasik akhirnya dimenangkan oleh Persib Bandung. 3 gol melawan 1, Moses Saki menambah keunggulan Persib di akhir pertandingan dan tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.